aduh Indonesia ini menuju keterpurukan, aduh Indonesia ini, aduh Indonesia ini itu gitu. Saya udah bisa dengan yakin jawab enggak, masih ada harapannya kok. Kalau kita udah merasa benar-benar satu saudara sama orang-orang yang di pelosok, harusnya kesejahteraan mereka itu sama dengan kesejahteraan orang di kota. Dan harusnya pendidikan mereka itu tarafnya sama dengan pendidikan di kota, sesimpel itu. Nanti saya besar, saya mau menjadi fotografer. Nanti beta besar, beta akan menjadi poluan. Ya, cita-cita beta jadi guru Indonesia mengajar. Cita-cita saya menjadi bidan. Jakarta itu nggak cukup untuk menggambarkan seluruh negeri ini. Selalu saya katakan, ibu kita, keluarga kita masih terus melahirkan pejuang. Akhir bulan ke-6 tahun ini, aku pulang dari perjalanan paling bersejarah dalam hidupku. Aku tak menyangka ibu telah menunggu di bandara. Ia memajang sebuah spanduk untuk menyambut kedatanganku dan kawan-kawan di jalur kedatangan penumpang Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Betapa banyak sebetulnya anak-anak Indonesia yang membutuhkan guru-guru yang bisa memberi inspirasi kepada anak-anak di pelosok-pelosok Indonesia. Tadinya saya nggak kebayang dan sebetulnya kalau dibilang rela nggak rela, mula-mula saya nggak rela. Tapi ternyata sesudah melihat seperti itu ya, iya ya benar ya. Jadi mungkin pada ibu-ibu yang lain kalau memang anak-anak kita itu terpanggil untuk melayani di pelosok-pelosok, ya mengapa tidak? Aku Priska Sebayang, salah satu dari 71 pengajar muda Angkatan 4 Gerakan Indonesia Mengajar. Akhir Juni ini, genap 1 tahun aku menunaikan masa tugas mengajar di Pulau Kawio, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Yang jelas setelah setahun saya mencoba membuktikan dengan melihat bagian Indonesia lain daripada ibu kota, itu ternyata beneran masih ada kok masa depan Indonesia. Jakarta itu nggak cukup untuk menggambarkan seluruh negeri ini. Aku dan kawan-kawan kembali ke Jakarta setelah mengajar setahun di sejumlah daerah penempatan. Indonesia Mengajar mengutus kami ke 10 daerah, yaitu di Kabupaten Bima, Musi Banyuasin, Bawean, Rotendao, Kapuas Hulu, Maluku Tenggara Barat, Sangihe, Muara Enim, Kabupaten Lebak, dan Fakfak. Setelah purna tugas selama 1 minggu, kami menjalani masa orientasi pasca penugasan di Jakarta. Gue kira lo langsung balik habis orientasi, nggak kesini lagi. Baru pertama kali ke Jakarta ya habis Iya, udah balik ke Bandung kan, baru kesini Sudah. lagi kan. Baru tadi.
Oh Jakarta, oh Jakarta. Oke, masuk yuk. How are you? Good, lu gimana? Pada suatu kesempatan setelah menjalani masa orientasi pasca penugasan, aku bertemu seorang rekan pengajar muda, Soraya Cassandra. Mereka sering banget tuh ke pantai, sekarang tiap hari berarti ke pantai. Kami saling bertukar cerita tentang perjalanan 1 tahun sebagai pengajar muda. Kalau di desa aku tuh dia harus naik ojek ke deket kayak ke rumah kebun di antara desaku sama dua desa sebelum aku itu usaha banget. Abis itu naik ke rumah kebun, masuk ke pelosok, nah di situ dapat sinyal. Iya, mereka sampai setiap pagi sekarang. Enci ada bikin apa sekarang? Enci ada kami susah makan Ci di sini. Oh, iya. Enci, kami nggak bisa makan, kami nggak bisa tidur, Enci kami terpikir Enci terus. Iya. Karena gue Gagal cuma move on. kayak, ibu, katong sing main bola lagi nih, gitu sih. Kan aku main bola sama mereka terus. Sedih sih. Hati yang Halo Me, ayo. Pengalaman setahun mengajar di Pulau Kawio yang berbatasan dengan Filipina membawa kesan mendalam bagiku. Tentang tunas-tunas harapan, tentang anak-anak di pulau terdepan Indonesia Kami senang. dengan sejuta talenta. Aku tak akan mungkin lupa prestasi membanggakan dari 2 murid SD Gemis Mirna di Pulau Kawio, tempat aku pernah mengajar. Tak pernah kusangka, dalam masa tugasku sebagai pengajar muda, foto hasil jepretan muridku yang bernama Diana Poae meraih juara 2 kompetisi fotografi tingkat dunia oleh National Geographic for Kids. Salah seorang lagi, Ebenezer, meraih juara 2 tingkat nasional di ajang yang sama. Pembelajaran diri dan mempelajari Indonesia 1 tahun gitu. Yang jelas jawaban saya 1. Iya betul, masih ada masa depan Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya sekarang saya di Jakarta, di ibu kota ini yang selalu kita berhadapkan dengan aduh Indonesia ini menuju keterpurukan, aduh Indonesia ini, Indonesia ini itu gitu. Saya udah bisa dengan yakin jawab enggak, masih ada. Masih ada harapan ya kok. Walau telah purna tugas, aku senang sekali hari ini dapat bertemu kembali dengan Priska. Kami dapat berbagi banyak cerita tentang idealisme yang selaras, tentang optimisme yang sama pada masa depan Indonesia. Soraya Cassandra namaku, panggilanku Sandra. Biasa kalau kita sudah bermain, kita setelah itu berdoa. Berdoa. Jadi cara kita berdoa adalah macam katong bercerita par Tuhan, toh? Jadi masing-masing orang punya doa sendiri-sendiri. Aku pernah menjadi pengajar muda di SD Kristen Lumasebu, Kecamatan Kormomolin, Maluku Tenggara Barat. Maluku Tenggara Barat adalah kabupaten kepulauan, terdiri dari seratusan pulau yang disebut juga Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar dapat dijangkau dengan pesawat perintis yang melayani rute penerbangan dari Ambon menuju Saumlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat. Desa Lumasebu tempat aku mengajar berjarak sekitar 80 km dari kota Saumlaki. Untuk menuju Lumasebu, penduduk setempat menyewa oto. Sebutan untuk mobil angkutan lokal selama 3 jam perjalanan dari Saumlaki. Tapi ketika saya di sana, Mas, saya benar-benar mengalami Bhinneka Tunggal Ika itu, dan itu 2 arah. Kalau kita udah merasa benar-benar satu saudara sama orang-orang yang di pelosok, harusnya kan logikanya seperti ini. Gak mungkin dong kita nggak pengen yang terbaik buat mereka. Sesimpel itu. Jadi kalau semua orang bisa merasakan itu, bisa mengalami itu, dan bisa memaknai itu, harusnya kesejahteraan mereka itu sama dengan kesejahteraan orang di kota. Dan harusnya pendidikan mereka itu tarafnya sama dengan pendidikan di kota. Sesimpel itu. Karena nggak mungkin kita mau yang terbaik untuk anak kita, tapi nggak mau yang terbaik buat mereka, itu kan nggak masuk di akal. Kalau kita udah merasa kita satu saudara.
Pengalaman 1 tahun mengajar menjadi perjalanan yang sangat berarti bagi kami, pengajar muda Indonesia Mengajar. Aku dan Priska boleh berbangga telah turut merasakan bagaimana optimisme akan Indonesia yang akbar terus tumbuh dari pelosok-pelosok tanah air. Indonesia dikaruniai kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Untuk terus bergerak maju dan tumbuh berkesinambungan, kita perlu sumber daya manusia yang cerdas dan handal. Adalah komitmen Indika Energy untuk turut mencerdaskan bangsa dengan mengirimkan insan pengajar terbaik hingga ke pelosok negeri untuk mencerdaskan anak-anak di seluruh Nusantara. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Bersama, mari kita sukseskan program wajib belajar. Masa depan bangsa, tanggung jawab kita semua. Satu lagi cara yang kutempuh buat mengasah karakter anak-anak, yaitu membuat pohon pribadi jagoan. Kalau ini inspirasinya dulu melalui sebuah film ya, sebuah film. Jadi ada film yang ingin memfokuskan pikiran anak-anak dalam kelasnya yang memang sangat kinestetik orang-orangnya, saya nggak mau bilang bandel, kinestetik. Untuk tetap, kalau misalnya tetap anak-anak tuh harus terganggu nih Mas. Kalau anak harus terganggu mengenai satu hal di dalam kelas, saya pengennya mereka terganggu dengan kata-kata positif. Kenapa saya taruh di samping papan tulis seperti ini? Pohon sebagai perumpamaan paling mudah untuk dicerna alam pikir anak-anak. Waktu dulu bikin, saya melihat dongeng. Saya waktu itu pertama bikin dongeng, kita ini bikin sama-sama. Gimana caranya ya kalau misalnya ada sebuah pohon yang buahnya itu dan daunnya itu semuanya tuh kata-kata positif. Dan pohon itu kan harus berdiri kokoh, harus jadi kuat dulu sampai dia berbuah dan daun-daun itu semuanya segar. Nah itu daun-daun itu yang mau saya representasikan dengan sifat jagoan. Seniman hari ini menempel kata manis. Sementara referensi sifat-sifat baik anak-anak dapatkan dari sosok jagoan idola mereka. Aku pun memberi julukan spesial pada tiap anak. Ada jagoan matematika, jagoan IPA, dan seterusnya sesuai kelebihan yang menonjol. Misalnya kali-kali mereka nggak disiplin gitu kan. Percuma dong waktu itu kita nulis ini di pohon pribadi jagoan. Jagoan yang kalian suka itu idola kalian semua disiplin nggak? Ternyata disiplin loh. Kalau misalnya kalian disiplin kenapa jadinya nggak ngerjain PR misalnya? Jagoan tidak lahir dalam semalam. Ia seperti pohon yang harus tumbuh dari akar kuat, batang kokoh, daunnya hijau, dan buahnya manis. Di akhir tahun ajaran, ketika pohon sudah lebat dan rindang, aku akan bilang pohon itu akhirnya berubah menjadi jagoan yang luar biasa, yaitu diri mereka sendiri, anak-anak kita. Ya, hari ini kita mau belajar matematika. Seperti biasa kita mau bikin membagikan cookies. Tapi hari ini kita mau bermain. Bermainnya bagaimana? Kita menjadikan kelompok ya dari Karen. Dengan belajar sambil bermain, anak-anak bisa diajak serius dalam suasana santai. Tukang ambil. Siapa yang mau jadi tukang ambil? Ya, sudah? Ya, untuk setiap jawaban yang benar nanti dari kuis ini, langsung satu orang mendapat 1 stiker di papan bangga. Oke? Oke. 7 cookies dibagi menjadi untuk 2 orang. 7 cookies untuk 2 orang. Silakan juru cakar-cakar. Oke, langsung yang sudah, mari. Sudah? Oke, reguler sudah. Oke. 2, 3. Jawaban mereka adalah 3, 1/2. Artinya bagaimana ini? Regu hijau bisa memberikan jawaban?
Berarti setiap orang mendapat berapa cookies utuh? 3 dikali 2 orang, berapa jawabannya? 3 kali 2, 6. Cookiesnya ada berapa? Berarti berapa cookies yang belum terpakai? 1 cookies harus tetap dibagi 2. Berarti regu hijau? Benar. Antusiasme menandakan tingginya semangat belajar. Atau dengan penjelasan dengan pembilang dan penyebut, yaitu mereka nggak bisa memahami. Tapi begitu saya memakai istilah ini menjadi yang pembilang itu adalah cookies, untuk dibagi menjadi penyebutnya itu adalah orang. Jadi ketika 12 cookies dibagi untuk mereka 5 orang, mereka langsung bisa membayangkan bahwa ada 12 cookies yang harus kita bagi secara adil untuk 5 orang. Itu mereka langsung bisa nalarnya cepat. 1, 2, 3. Berarti ada 3 orangnya kan? Sisanya 1. Kalau begini berarti bagaimana? Cookies adalah hal yang tidak pernah bisa ditolak oleh anak-anak Kawio. Seperti gula-gula, Mas, anak-anak. Oke, sudah berarti. Ceria bercampur bangga melihat mereka paham dengan baik nalar matematika memakai cookies Kawio. Dan setiap prestasi harus diberi apresiasi. Bagi-baginya. Kita lihat pembagiannya. Kapan bangga ini isinya stiker prestasi. Stiker prestasi ini kita punya indikator pencapaian sendiri. Setiap kali anak-anak rajin mengerjakan PR itu langsung mendapatkan 1 stiker yang positif. Tapi setiap tidak kali mengerjakan PR itu artinya tidak disiplin langsung mendapatkan stiker jahat berapa? 3. Karena ini terrekord ya, terdokumentasi di sini dan langsung terlihat sama seluruh isi kelas. Dan dia pun bisa aware dengan, oh ternyata berarti sikap positif saya itu sangat jauh dari perbandingan dengan ketidakdisiplinan saya. Jadi ketika melihat ini semakin dekat ke awan, mereka punya rasa terpacu sendiri. Saya harus ngurangin ini, yang harus saya tambahkan adalah yang positifnya. Berbeda dengan Priska yang mengajar kelas tinggi, di Lumasebu aku menjadi wali kelas 2. Mengajar anak-anak kelas rendah seperti kelas 2 bukan hal mudah. Agar anak-anak cepat memahami materi pelajaran, aku berupaya menciptakan suasana kelas yang atraktif dan menyenangkan. Dengan banyak alat peraga dan media pembelajaran kreatif, murid-muridku dapat belajar sambil bermain. Dengan belajar bentuk bangun-bangun datar sederhana, anak-anak memahami perbedaan bentuk segitiga, lingkaran, atau segi empat. Oke, sekarang guru kecil hari ini siapa? Ibu minta 3 guru kecil. Mina, siapa lagi? Aku juga melatih murid-muridku menjadi tutor bagi teman sebayanya dengan metode yang kunamai guru kecil. Guru kecil ini tujuannya agar anak-anak yang sudah bisa mengajarkan anak yang belum bisa. Seperti itu. Ya. Toh, Katong suka ajar teman kasih? Suka. Mina bantu. Setelah telur. Setiap hari, anak-anakku belajar dengan konsep pembelajaran tematik. Satu tema untuk beberapa subjek pelajaran. Keluar anak ayam. Lalu dia tumbuh jadi, ya sekarang orang papi. Setelah belajar bentuk bangun datar sederhana, aku mengajarkan tahap-tahap pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Lihat mana besar, inikah ini, mana yang su dewasa sekali, mana yang su jantan sekali, kah ini kah atau ini? Tuh, artinya ini terakhir toh. Jadi ini di Mina, apa? Contoh untuk sumber energi dari panas. Tadi itu? Permainan ini bernama sumber energi. Melalui permainan sumber energi, aku mendorong anak-anak untuk mengaktifkan semua sumber daya audio, visual maupun kinestetik dari diri mereka. Kasih panas, lalu potong pakai dia parah. Atau pakai yang kering. Apa enggak? Jemur pakai jadi? Dari banyak metode pembelajaran kreatif yang coba kuterapkan, aku berharap anak-anak lebih termotivasi untuk belajar sambil bermain. Pulang mengajar dari sekolah, aku nyaris tak punya waktu santai. Sepanjang hari, tiada waktu berlalu tanpa kehadiran anak-anak. Di rumah, aku juga memberi les baca tulis kepada murid-muridku. Balon kenapa balon? Karena masih kecil. Kalau dia besar dia bisa terbang. Kebetulan kita belajar IPA sekaligus belajar menulis. Tapi kebetulan belajar IPA-nya kan tentang binatang, pertumbuhan binatang. Jadi kita langsung aja karena di desa ini banyak binatang, kita langsung bawa binatang hidup. Sekaligus kasih mereka semacam experiential learning kan. Jadi mereka dapat pengalaman langsung, terus dapat objeknya secara nyata. Jadi mereka lebih paham.
Bagi anak-anak Lumasebu, tiada hari berlalu tanpa bermain di pantai. Pantai menjadi tempat utama aku bisa menjadi kawan mereka, melebur dalam keceriaan bersama-sama. Dari pantai inilah kreativitas mereka tumbuh. Sejak pertama kali tiba di Lumasebu, aku takjub melihat betapa kayanya permainan tradisional mereka. Mereka menciptakan hiburan mereka sendiri sebagai anak-anak pesisir. Sebagian besar bentuk permainan tercipta dari keakraban mereka dengan pantai. Bahkan, sampah-sampah yang terbawa arus laut pun dapat menjadi wahana permainan di atas pasir. Walaupun anak-anak di sini tuh mereka sangat tertinggal dalam hal teknologi, mungkin informasi, pendidikan juga gadget dan segalanya deh. Tapi mereka itu punya skill yang mungkin anak kota nggak punya, kayak apa ya, kecerdasan alam mereka, kecerdasan psikomotorik mereka. Di tepi pantai yang sama, anak-anak ini menghabiskan malam-malam mereka. Jika anak-anak di kota sering menonton tayangan stand-up komedi di televisi, di sini sebagian besar anak Lumasebu mahir menampilkan mop. Tepuk meriah wush untuk Ellen. Mop adalah cerita lucu dengan dialek Maluku yang dibawakan di depan orang banyak. Tete pergi sekolah. Jam 12 pagi Tete pergi sekolah, terus Tete duduk terus. Ibu guru jawab, terus Tete malu, terus Tete pulang. Cerita saya sampai di sini. Oke. Anak mantu ada pigo yang di pesta sana. Anak-anak udah bilang kata, bagus, harus tunggu. Campur parang begini, tiba di muka pintu begini terus. Natai, bunuh lagu itu. Terus udah dekat begini. Natai lagu naik, ya mari kita goyang. Aku tidak selalu memahami apa maksud dari mop yang dibawakan anak-anak. Namun, seperti tawa mereka di malam ini, aku ikut senang mendengar cerita-cerita mop yang mereka tampilkan. Saya obat baru sampai di leher, celana sampai di lutut. Ada melodi alami yang sungguh indah yang Tuhan izinkan aku rasakan di sini. Bukan sebuah kebetulan aku berada di sini, mencintai Indonesia dengan hidup bersama dan mengenal lebih dekat saudara sebangsa kita. Aku dan Sandra sama-sama pernah tinggal di daerah pesisir. Pantai memberi keleluasaan kepada murid-muridku untuk belajar dari alam. Hari ini pas kita belajar di pantai, kita mau mengulangi pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar di kelas kan? IPA, mengenai apa? Gaya, ada 2 yang kita pelajari kemarin. Gaya apa? Gravitasi. Satu lagi gaya? Gaya gesek. Ilmu pengetahuan alam langsung dipelajari di alam. Bumi, dalam-dalamnya bumi. Burung, coba peragakan, berdiri. Bagaimana burung kalau terbang? Pertamanya, waktu dari masih di pohon kan? Masih di pohon. Dia mau terbang susah kan? Dia melawan apa itu? Melawan gravitasi. Di kepak-kepaknya tinggi nggak? Keras gitu kan? Terus waktu sampai di langit dia bagaimana? Santai. Jadi dia capek. Jadi capeknya melawan gravitasi waktu masih dekat ke bumi nggak? Masih dekat. Memakai perumpamaan dari hal-hal di sekitar mereka, jadi lebih mudah menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kemarin kita contohnya pakai burung. Bisa nggak kita bikin burungnya kemarin? Enggak toh? Hari ini kita mau bikin tentara terjun payung. Siapa di sini yang pernah lihat tentara terjun payung? Saya.
Pernah? Di berita. Nah, sekarang kita Permainan bikin terjun sendiri. payung ini aku buat untuk menjelaskan gaya gravitasi sekaligus gaya gesek. Jangan takut. Kok tidur kasihan? Boleh kalau kamu bisa terbang pakai itu. Saya pengen lihat mereka praktek sendiri gimana sih burung itu melawan gaya gravitasi. Terjun payung itu juga melawan gaya gravitasi menggunakan gaya gesek angin sama keluas permukaan si terjun payung itu. Tentara terjun payung pun dilepas ke udara. Anginnya ke sana. Sayang angin pantai sedang bertiup kencang. Praktek tidak bisa berjalan sempurna. Yang penting, logika gaya gravitasi dan gaya gesek sudah dipahami di benak mereka. Membawa mereka ke alam, keluar dari ruang kelas, keluar dari tembok, dan sebetulnya mengeluarkan sifat anak-anak mereka itu menurut saya lebih gampang membuat mereka jadi belajar. Gitu, karena saya ngerasanya kalau misalnya di kelas, mereka selalu merasa ya saya sebagai guru, mereka sebagai murid, batasan-batasan itu selalu ada walaupun kita effortnya banyak ya untuk membuat kita bermain di dalam kelas. Tapi kalau misalnya begitu di luar, mereka seperti masuk ke alam gitu. Di ruang kebudayaan antara guru dan murid itu kita tinggalkan dulu. Eben, jagoan kecil dari Kawio yang menonjol prestasinya baik di dalam maupun luar kelas. Pada tanggal 20 Desember 2012, Eben diundang oleh Kementerian BUMN sebagai siswa berprestasi di wilayah perbatasan. Ia, Seniman Sebastian, Pak Berti dan Pak Epsan Mamintade hadir ke Jakarta. Keberhasilan Eben menjuarai lomba foto tingkat nasional yang diselenggarakan National Geographic for Kids 2012 lalu membanggakan hati sang ibu. Ibu sebagai orang tuanya Eben tetap ada harapan sampai Eben sukses. Nantinya sampai bisa sekolah yang lebih lanjut lagi. Anjing saya. Ibunya Eben juga punya pesan buat aku. Pesan ibu, semoga ingat kami ya di sini. Jadi Priska sudah bisa bikin saya pergi ke Jakarta. Sudah bisa bikin saya ikut lomba olimpiade dan bisa untuk fotografi. Salah seorang anak yang akan ikut ke Festival Anak Sangihe adalah Diana. Diana sosok pendiam yang menyimpan bakat besar. Baru 2 kali Diana kuajarin memakai kamera, tapi karyanya tak kuduga. Bisa menjadi juara 2 di ajang internasional. Saya meminjam kameranya Enci. Terus saya berfoto-foto di laut di Pantai Raja. Karena kami kalau saya memegang kamera terus berfoto-foto, kami kelas 5 semangat. Kami di pantai ini lokitonya mencari bintang laut. Terus ada bintang laut, saya ini ditaruh di botol, terus saya difoto-fotoin. Aku merasa masih jauh untuk bisa memahami potensi diri seluruh anak Kawio selama setahun ini. Boleh jadi, masih banyak talenta yang belum sempat tergali. Hari Cita-Cita bagian dari acara Festival Anak Sangihe. Selamat datang di Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna. Anak-anak seharian dikenalkan ke profesi-profesi baru yang mungkin belum banyak mereka ketahui.
baik perempuan atau laki-laki. Harapan kami, festival ini bisa membuka wawasan anak Sangihe bahwa keseharian mereka tidak hanya di pulau berbatas lautan. Masa depan membentang sepanjang garis batas langit dan lautan. Ada begitu banyak harapan dan kesempatan di depan mata. Bapak, apa syaratnya mau jadi marinir? Berbadan sehat, habis itu punya keinginan, punya intelektual, istilahnya pinter lah. Anak-anak penuh bakat juga kutemukan di Lumah Sebu. Nanti saya besar, saya mau menjadi fotografer. Nanti beta besar, beta akan menjadi poluan. Ya, cita-cita beta jadi guru Indonesia mengajar. Cita-cita saya menjadi bidan. Beberapa di antara mereka meninggalkan kesan mendalam selama masa tugasku sebagai pengajar muda. Jadi ada satu anak bernama Ida, dia ikut lomba pidato dan dia ikut lomba bercerita di kabupaten. Jadi udah tingkat kabupaten dan dia menang. Dan karena dia menang, itu kan bawa pulang piala, bawa pulang suatu gelar, dan itu sangat memotivasi masyarakat gitu. Ada sebuah desa di bawah laut. Di desa itu tinggal seekor ikan kecil bernama Nini bersama keluarganya. Nini ingin sekali main keluar rumah, tapi ibunya tidak mengizinkan dia karena masih terlalu kecil. Ida adalah muridku di kelas 5. Badannya sangat kecil sehingga banyak orang tak menyangka ia telah duduk di kelas 5. Ia memiliki bakat berbicara di depan umum. Berbekal kemampuan ini, Ida pernah mewakili sekolah kami mengikuti lomba pidato dan lomba bercerita di tingkat kabupaten pada tahun 2013. Di sana, ia meraih juara. Kemenangan Ida disambut baik warga desa, membuat mereka percaya bahwa anak Lumah Sebu juga bisa bersaing dengan saudara-saudaranya di kota Saumlaki. Dan Nini mulai menangis. Sekian cerita saya. Selamat pagi semua dan shalom. Selain Ida, seorang anak Lumah Sebu juga pernah meraih prestasi tingkat nasional. Namanya Alfonsina, biasa dipanggil Foni. Foni adalah muridku di kelas 6. Ia langganan juara sejak kelas 1 SD. Tahun 2011 lalu, di masa tugas Disa, pengajar muda sebelum aku, Foni pernah mewakili Provinsi Maluku menjadi delegasi konferensi anak Indonesia yang diselenggarakan majalah anak-anak Bobo. Yang waktu Mas Indonesia mengajar Ibu Disa itu, Ibu Disa bilang kata, semua kelas, itu waktu itu masih kelas 5, jadi Ibu Disa bilang kata, semua kelas 5 tulis karangan lah, Ibu Disa kirim ke Jakarta. Lah Ibu Disa tulis karangan tentang injak keladi di kebun, lalu kasih pada Ibu Disa, terus Ibu Disa kirim ke Jakarta, betul karangan, terus kirim karangan ke Jakarta, terus karangan ini terpilih. Dari desa kecil di pelosok Tanimbar, Foni telah menorehkan sejarah. Ia adalah orang pertama dari Lumah Sebu yang dapat pergi ke Jakarta menembus langit ibu kota negara kita. Secari kertas berisi karangannya membawa Foni terbang naik pesawat untuk pertama kali. Waktu itu bet cita-cita jadi guru, cuma bet naik pesawat, bet lihat pramugari dan langsung tertarik dengan pramugari, terus ingin cita-cita jadi pramugari. Kalau jadi pramugari nanti bawa bapak dan mama naik pesawat. Foni menjadi contoh penting bagi kawan-kawannya bahwa anak dari desa di pelosok Indonesia mampu berdiri sejajar dengan kawan-kawannya di pusat-pusat kemajuan. Foni minta terima kasih karena Foni punya orang tua yang baik, sudah jaga Foni sampai Foni besar. Dan Foni berdoa supaya Tuhan berikan umur yang panjang bagi orang tua Foni, berikan cita-cita Foni tercapai supaya Foni mengucapkan terima kasih pada orang tua Foni. Foni bawa mereka naik pesawat bersama-sama dengan Foni. Hey yo, what's up? Mbak Dona yang bisa pakai baju putih-putih kelihatan langsing. Kalau aku pakai baju putih-putih kayak bengkuang pastinya ya. Selamat datang di The Comedy.
what's up guys? Sekarang waktunya untuk memacu adrenalin kita semua yang ada di sini. This is X Games, man. Tuna Joe. Pak Luigi langsung aja dimakan snacknya. Apanya snacknya? Nggak ada. Seru. Terpacu adrenalinnya. Cetar bahannya. Sanggup. Kalau nggak sanggup ya sanggup deh. I wanna stay here, please. Temukan hal unik dan menarik di sekitar Anda. Rekam videonya dari gaya hidup, hobi, kuliner, musik, sampai berita eksklusif. Upload video Anda di cj.netmedia.co.id. Ini waktunya siapa saja bisa jadi jurnalis. Video menarik yang kami tayangkan akan mendapatkan imbalan yang menarik pula. Being active citizen will be waiting for your journal. Di pedesaan Tanimbar, waktu seakan berjalan perlahan. Tenang, jauh dari hingar-bingar. Kebersamaan jadi suasana yang mudah ditemukan kapan saja. Inilah sepenggal pengalaman yang bakal kuingat sepanjang waktu. Dan kehadiran guru menjadi urat nadi untuk memompa semangat belajar anak-anak di sini. Teti Lucia Batfutu nama perempuan ini. Karena kebiasaan warga Lumasebu memanggil nama orang dengan nama keluarganya, kami pun memanggilnya Ibu Bat. Ayo, ayo anak-anak yang manis-manis. Atur barisan 3-3, mari Lejon di depan. Sudah hampir setahun ini, Ibu Bat menjadi guru taman kanak-kanak Lumasebu. Yang lain taruh tangan di bahu teman. Mundur. Sandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke. Taman kanak-kanak Lumasebu dapat berdiri berkat kesediaan Ibu Bat mengajar di sini. Terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sebelum ia datang, Lumasebu tidak punya TK. Saya pada mulanya saya menjadi guru TK di TK Don Bosco 2 di Somlaki juga. Karena saya tinggal bertetangga dengan Ibu Torim, Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Lumasebu dengan Kepala Sekolah TK. Terus saya pernah ditawarin sama Ibu Torim, mau kasih yang jadi guru di sana karena sana tidak ada guru. Terus saya tertarik karena dengan tidak ada gurunya ini saya merasa iba dengan anak-anak yang ada di sini. 2 ekor kelinci merebus sepotong roti. Keputusan mengajar di Lumasebu membuat Ibu Bat harus meninggalkan suami dan anak-anaknya di Somlaki. Saya kalau hari Sabtu saya pulang. Hari Minggu saya sudah kembali di sini. Kadang-kadang saya kalau pulang itu saya bertemu dengan suami, mertua dengan anak-anak hanya 12 jam. Itu pun sudah saya merasa puas dan luar biasa sudah bisa ketemu dengan keluarga. Kamu dan sekarang kamu besar, toh? Besar dan sekarang sudah sekolah tidak boleh melawan mama-mama karena kalau melawan mama-mama terus mama-mama pergi di batu daun terus. Pernah 1 bulan saya tidak pulang lagi karena saya sudah merasa kalau saya pulang 1 malam saya tidak bisa tidur karena saya terlalu sayang sama mereka. Setelah kegiatan belajar di TK usai, Ibu Bat bergegas menuju SD.
Tidak hanya mengajar di TK, ia juga aktif membantu proses belajar mengajar di SD Kristen Lumasebu. Ia biasa membantu kami mengisi kelas jika ada guru yang berhalangan hadir. Ibu Ubat mengajar dengan penuh gairah. Alih-alih mengajarkan materi yang jauh dari kehidupan anak-anak, ia justru sering menerapkan pembelajaran kontekstual. Salah satunya materi tentang ikan buntal ini. Ini racun namanya racun tetrosilin. Racunnya itu terdapat pada duri, kulit, jantung, dan usus. Kalau untuk saya sudah berjanji untuk Bapak Kades, saya akan mengabdi di sini sampai saya pensiun. Guru itu satu-satunya profesi yang bisa melahirkan segala jenis profesi lain. Di mataku, guru seperti Ibu Ubat inilah pahlawan tanpa rencana. Jadi kalau suatu saat nanti Indonesia Mengajar sudah tidak mengirimkan lagi guru ke sana, saya percaya banget kalau Ibu Ubat itu pasti bisa menjadi ya ujung tombak untuk gerakan itu. Dia bisa influence guru-guru lain, apalagi kan dia orang asli sana ya Mas. Kabar terakhir sih itu dari dia, dan dia mengucapkan banyak terima kasih karena katanya saya sudah banyak dikenal Ibu, dia bilang gitu. Saya sudah banyak dikenal di sini dan saya senang sekali karena kalau saya sudah dikenal, saya bisa berbagi ke banyak orang, dia bilang gitu. Bila Sandra begitu berbangga mengenal Ibu Ubat, aku pun punya cerita yang akan selalu kubanggakan tentang keluarga keduaku di Kawio. Ini kan? Ya, betul lah. Inilah keluarga keduaku di Kawio. Ibu Nida Blanka, induk semangku. Aku biasa memanggilnya Embok. Di rumah, ia masih ditemani anak perempuan dan menantunya. Kehangatan keluarga ini lengkap dengan adanya dua cucu Embok, Amelia dan Icon. Dia umurnya 2 tahun. Iya, terus? Ya panas dia, jadi panasnya terlalu tinggi. Di ini dokter bilang panasnya tinggi 49. Iya. Iya, jadi Ison nggak bisa nahan. Saus? Ikan apa ini saus? Sayur kangkung. Kangkung. Sama dong. Terus? Habis. Habis? Ini masih ada kangkung nggak? Nggak tahu jadi gimana Icon dari kejang itu. Sampai sekarang kalau mau nulis tangannya harus dipegang begini baru bisa nulis. Ya dokter bilang gangguan saraf. Optimisme yang dijaga sama keluarga ini untuk nerima dan menjaga Icon seperti anak normal dan bahkan memang menyadari kalau dia punya kelebihan itu terjaga sekali. Belakangnya supaya jadi sia. Aku yakin Icon akan tumbuh menjadi jagoan dan tidak menyerah pada keterbatasan. Ya membuat kami senang. Di waktu hati kami sedih, Cipuska buat kami senang. Terus saya mikir bulan Juni insya akan pulang. Gimana kami yang ditinggalin? Sedih lagi. Sedih. Seperti yang pernah saya bilang ya, maksudnya kita nggak ada garis keturunan. Bumi ya. Nggak pernah tala, nggak pernah ketemu, nggak ada garis keturunan sama, bahkan keturunan sukunya juga berbeda, tapi bisa ternyata. Dan mereka juga udah dekat sama keluarga saya yang di sana. Jadi juga kan dengan kebangsaan yang juga punya keluarga lagi di sana. Sepasang suami istri diperhadapkan pada pilihan hidup. I grow
남자가 용감하게 사람을 구했으면. Antara mimpi dan realita. Menjadi istri calon wali kota atau seorang dancing queen. 민진당이요? Dancing Queen, Minggu 14 Juli jam 8 malam hanya di NET. Ini adalah salah satunya channel yang tepat untuk kalian semua karena kami sudah menyiapkan berbagai macam informasi menarik dan juga berbagai fakta penting dari dunia entertainment. Informasi dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Temukan semuanya di sini. We don't miss any detail. Alright people, it's time to say Bye-bye. Entertainment News hanya di NET. Dia dua kakak beradik yang yatim piatu. Sekitar 1 bulan yang lalu, kakaknya mengalami kecelakaan yang lumayan parah. Biar dia tuh tahu kalau misalnya tuh dalam keadaan dia, walaupun dia up and down-nya dia tuh, aku tuh selalu ada buat dia. Di dalam kesempatan ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget. We Sing For You, Minggu jam 7 malam hanya di NET. Kawio tak hanya menggoreskan cerita tentang pendidikan, tapi juga kisah kemanusiaan. Betapa asa menyala dari utara Nusantara. Kemauan memajukan daerah terpatri dalam diri saudara-saudaraku di Kawio. Kawio pernah meraih juara 2 lomba desa bersih tingkat nasional. Agar kami bisa melihat prestasi dari anak-anak dan kami juga senang karena bisa terlibat dalam acara anak-anak ini sampai ke tahunan. Pembagiannya di pelosok-pelosok, maksud saya di tepian negeri yang langsung menghadap ke perbatasan utara gitu. Masih ada memang tunas-tunas itu. Jadi kalau kita bilang Indonesia sedang menuju keterpurukan, itu karena kita memilih untuk melihat yang terpuruk. Tapi sebenarnya di sini masih ada tunas-tunas yang siap tumbuh kok. Akhirnya kan keluar ya, dia tuh termotivasi banget. Aku pun mengenalkan Priska kepada ibuku. Bun, sini deh, aku mau kenalin ke teman aku. Nih, ini teman aku dari Indonesia Mengajar juga, namanya Priska. Halo Priska. Priska itu di Sangihe, Mam. Ibu bercerita tentang kebanggaannya telah mengizinkan aku selama setahun tinggal jauh darinya dan keluarga. Sudah menyatu dengan rumah Sebu. Lihat itu. Sebagai orang tua tentu saya merasa ya bangga itu tentu pasti ada ya pada saat selama 1 tahun Sandra sudah berhasil gitu ya, ditempatkan di daerah pelosok, kemudian Tante melihat ini tayangan bagaimana dia selama setahun di situ. Tante juga termasuk yang cukup heran gitu, ternyata dia benar-benar melebur di sana dengan anak-anak di Rumah Sebu tersebut. Kemudian saya pikir benar-benar ini memang passionnya Sandra gitu. Jadi saya benar-benar cukup terharu ya dan bangga gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu pengalaman yang sangat berharga yang nanti pada saat dia berkarya itu menjadi satu landasan yang cukup baik lah buat. Terkadang aku suka merenungi makna di balik perjalanan hidup. Betapa banyak pengalaman terjadi di luar kendali kita, termasuk pengalamanku sebagai pengajar muda. Aku berharap aku tidak hanya menjalani masa 1 tahun yang luar biasa ini, tetapi juga mengalami keindonesiaan yang sesungguhnya melarut bersama masyarakat. Di sini, aku melihat hari esok di setiap binar mata anak-anak Tanimbar.
Semoga pengalaman 1 tahun bersama warga dan anak-anak pesisir Tanimbar menjaga optimismeku bahwa akan datang suatu masa ketika Indonesia mencapai era keemasannya. Ternyata masih banyak anak-anak Indonesia yang mau berada di tempat-tempat, padahal mereka bisa bekerja di tempat-tempat lain, di kota besar, gaji tinggi, justru tempat-tempat sulit. Kita ingin mengirimkan pesan pada bangsa ini, jangan pesimis, kita jaga optimisme. Selalu saya katakan, ibu kita, keluarga kita masih terus melahirkan pejuang.